Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2 tentang peruntukan Al-Qur'an ini diturunkan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Begini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang karakteristik atau siapa orang-orang yang disebut dengan orang-orang bertakwa. Di ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun." Yaitu mereka yang beriman dengan sesuatu yang gaib, wa yuqimuna as-salata dan mengerjakan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menginfakkan atau mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah rezekikan atau kami yaitu Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada mereka. Baik, Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Dia mengatakan hakikatul iman huwa tasdiqut tamu bima akhbarat bihir rusul. Hakikat iman yang sebenarnya adalah membenarkan secara sempurna, tidak ada kecacatan sama sekali, tanpa ada sertai keraguan sedikit pun dengan apa yang diberitakan atau apa yang disampaikan oleh para utusan. Di utusan Allah Azza wa Jalla para rasul semuanya membawa agama yang sama yaitu agama Islam dengan syariatnya yang berbeda-beda, dengan syariatnya yang berbeda-beda. Kita wajib meyakini secara penuh bahwasanya semua tadi diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-mutadamminu linqiyadil jawari. Konsekuensinya kalau kita beriman secara sempurna, yang mana kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensi dari keimanan tadi, anggota tubuh kita patuh dengan pengakuan iman tadi. Jadi kalau kita ngaku beriman, ya buktinya adalah ibadah-ibadah yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita, dengan sholat kita, dengan infak kita, dengan puasa kita, dan seterusnya. Walaysa sya'nu fil imani bil asya'il musyahadah bil hissi. Bukanlah iman itu atau bukanlah iman yang secara sempurna itu pada sesuatu yang hanya bisa dilihat saja. Jadi orang disebut beriman itu hanya karena bukti sesuatu yang bisa dia saksikan. Tok, ini bukan iman yang jadi titik pembahasan pada ayat ini. Fa innahu la yatamayyazu biha al-muslimu minal kafir. Karena kalau misalnya disebut iman hanya dengan melihat sesuatu yang bisa nampak di depan mata saja, terus kemudian langsung disebut beriman, maka nggak ada bedanya antara orang muslim dan orang kafir. Karena orang kafir itu kan biasanya mereka mau masuk Islam kalau ada mereka saksikan secara nyata di depan mata mereka. Nah, kalau misalnya demikian saja, maka nggak ada bedanya antara muslim dan juga kafir. Inna masya'nu fil iman bil ghaibi alladzi lam narahu wa lam nusyahidhu. Akan tapi iman adalah apa? Iman yang sesungguhnya adalah ketika seorang aku beriman, berikrar iman, yang mana dia mengimani sesuatu yang tidak bisa dia saksikan secara real, bukan secara real ya, tapi secara kasat mata. Walam nusyahidhu dan tidak pula kita saksikan. Jadi nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka itu disebut dengan iman. Wa inna ma nu'minu bihi li khabarillahi wa khabari rasul. Akan tapi kita beriman karena kita yakin dan percaya bahwasanya pengabaran Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an pasti benar adanya. Dan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah salah. Maka apa? Maka itulah disebut dengan keimanan yang sejati. Fahadzal imanul ladzi yumayyizu bihil muslima minal kafir. Maka iman yang seperti inilah yang membedakan antara muslim dengan kafir. Jadi kalau yang bisa disaksikan tadi ya muslim dan kafir bisa bisa Pak, bisa mendapatkan iman tadi. Tapi kalau misalnya iman dengan sesuatu yang gaib yang hanya dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Al-Qur'an dan juga dikabarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau, maka inilah yang membedakan antara seorang muslim dan juga kafir. Li'annahu tasdiqun mujarradun billahi wa rasulih. Karena itulah pengakuan yang apa ya? Tasdikun mujarrad. Jadi benar-benar percaya, sekedar percaya. Jadi bekalnya adalah sekedar percaya kepada Allah dan juga utusan-utusan Allah. Fal mu'minu yu'minu bi kulli ma akhbarallahu bih.
Maka seorang mukmin yang sejati adalah dia mengimani, meyakini dengan apa yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, atau akhbara bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawa'un syahadahu aw lam yusyahid. Baik dia saksikan dengan kasat mata maupun tidak dia saksikan. Makanya para sahabat tuh beriman kepada Allah dan juga Rasulnya tanpa harus mereka mengalami secara langsung apa yang dikatakan Rasul pada saat itu. Jadi ketika Rasul mengabarkan bagaimana kondisi akhir zaman, para sahabat waktu itu mungkin sebagian tanda akhir zaman atau sebagian tanda akhir zaman belum nampak di hadapan mereka. Masih terkesan mustahil pada saat itu. Tapi mereka percaya kepada Allah dan Rasul. Wa sawa'un fahimahu wa aqalahu aw lam yahtadi ilaihi akluhu wa fahmu. Baik mereka fahami atau mereka ngerti saat itu atau pada saat itu akalnya nggak nyampe untuk mikir. Jadi yang dipakai untuk untuk orang-orang beriman ketika mengimani sesuatu adalah akalnya mau nyampe atau tidak dengan sesuatu yang dikabarkan Allah dan juga Rasulnya, maka dia percaya, dia percaya. Bi khilafiz zanadiqatil mukadzibin, beda halnya dengan orang-orang zindik. Orang-orang zindik yang mendustakan Allah dan juga Rasulnya. Bil bil umuril ghaibiyah lianna uqulahum al-qasirata al-muqassirata lima tahtadi ilaih fakadzabu bima lam yuhitu bi ilmi. Maka dengan keterbatasan akal mereka yang nggak nyampe untuk mengimani hal tersebut, ya mereka nggak beriman. Mereka nggak beriman. Karena menurut mereka, menurut akal mereka yang pendek, bahwa satu tadi nggak mungkin masuk masuk akal. Fafasadat uquluhum, maka binasalah atau rusaklah akal mereka. Wa muri wa marijat ahlamuhum, dan bayangan mereka nggak nyampe. Wa zakat uqulul mu'minina al-musaddiqina al-muhtadina bihudallah. Dan sungguh jernihlah akal-akal orang-orang mukmin yang mereka membenarkan dan mendapatkan petunjuk dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman karena mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kita mengimani sesuatu yang mungkin pada saat ini nggak bisa diterima akal kita, tapi kita kalahkan akal kita. Dan akal yang selamat, fitrah yang selamat adalah fitrah yang mengimani apa yang dikabarkan Allah dan juga Rasulnya. Wa yadkhulu fil imani bil ghaibi al imanu bi jami'i ma akhbarallahu bihi minal ghuyubil madiyah. Di antara bentuk iman terhadap sesuatu yang gaib adalah mempercayai dengan segala sesuatu yang diceritakan Allah Azza wa Jalla dari perkara-perkara di masa lampau. Wal mustaqbalah, dan perkara-perkara masa masa depan. Wa ahwalil akhirah, dan perkara-perkara yang terjadi nanti di hari akhirat setelah dunia. Wa haqaiqi awsafillahi wa kaifiyatiha, dan hakikat sifat-sifat Allah. Jadi kita nggak tahu hakikat sifat Allah seperti apa. Allah disifati memiliki tangan, kita nggak tahu dan nggak boleh memikirkan itu. Wa kaifiyatiha, kecuali sebatas apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis. Dan bagaimana caranya, misalnya sifat istiwa Allah, ya cukup kita mani Allah bersemayam di atas arsy. Tanpa harus kita bayangkan bagaimana caranya Allah istiwa, bagaimana Allah caranya bersemayam. Itu bukan bagian bagian kita, karena nggak dijelaskan dalam Al-Quran dan pun As-Sunnah. Wa ma akhbarat bihi rusulu min dzalik. Dan apa yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Fayu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha. Maka mereka beriman dengan sifat-sifat Allah dan keberadaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatayaqqanunaha wa illam yafhamu kaifiyataha. Dan mereka yakin seyakin-yakinnya walaupun mereka sendiri tidak memahami atau tidak mengetahui bagaimana caranya. Ya, kita nggak perlu tahu bagaimana caranya. Yang penting apa? Kita beriman dengan apa yang dikabarkan Allah dalam Al-Quran dan juga apa yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Maka ini disebut dengan iman. Iman yang membedakan antara orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir. Summa qala, kemudian Allah berfirman, wa yuqimunas shalah. Lam yakul yaf'alunas shalah. Allah enggak mengatakan yaf'alunas shalah. Padahal yaf'al ini adalah maknanya apa? Mengerjakan. Yuqim juga menegakkan atau mengerjakan. Au ya'tu nabis sholati, atau dengan perkataan ya'tu nabis shalah. Maknanya hampir sama. Li'annahu la yakfi fiha mujarradul ityani bisuratiha dhahirah. Karena kenapa kok enggak dimanai demikian? Karena sholat itu bukan urusan kita mengerjakan gerak-geriknya atau melakukan gerak-gerik sholat sebagaimana diperintahkan,
fa iqamatus shalah iqamatuha zahiran bi itmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha wa iqamatuha batinan. Menegakkan salat dengan kata iqamah atau yuqimunas shalah, maka maknanya adalah kita memenuhi rukun-rukun, wajib-wajibnya, syurut-syurutnya, dan secara batin atau yang selain gerakan-gerakan yang nampak tadi, yaitu biiqamati ruhiha wa huwa hudurul qalbi fiha, dan wajibnya hadirnya hati ketika orang sedang sholat. Wa tadabbara ma yaqulu wa yaf'aluhu minha, dan wajib untuk memahami, merenungi apa yang dikerjakan di dalam sholatnya, sehingga sholatnya tadi benar-benar disebutkan iqamah, bukan sekedar yaf'al semata atau ya'tu nabi sholah dan seterusnya. Fahadhi sholah yallati qala Allahu fiha, maka sholat yang seperti ini yang dikerjakan secara zahir maupun batin, yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat yang seperti ini akan bisa mengantarkan seseorang untuk terhindar dari perbuatan kekejian dan juga perbuatan kemungkaran. Wahiyallati yatarattabu 'alaiha thawab, dan akan mendapatkan pahala. Fala thawaba lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidaklah seorang hamba mendapatkan pahala dari salatnya kecuali apa-apa yang hamba tadi sadar dengan hal tersebut. Wa yadkhulu fis salati faraiduha wa nawafiluha. Baik salat fardu maupun salat sunnah. Jadi kalau isinya salat ngelamun saja ya bisa batal salatnya karena nggak baca apa-apa. Tapi sebaliknya kalau dia merenungkan sholatnya dari awal sampai akhirnya, maka pahalanya juga semakin besar dengan diiring berdasarkan seberapa seberapa dalam dia merenung atau seberapa dalam dia menghayati sholatnya. Summa qala, kemudian Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka. Yadkhulu fihi nafaqatul wajibah. Maka masuk di dalam maksud infak ini adalah nafkah-nafkah yang sifatnya wajib, atau pengeluaran harta yang sifatnya wajib, zakah seperti zakat mal, wan nafaqah 'ala zaujati wal aqaribi wal mamaliki wa nahwi dzalik. Nafkah yang dikeluarkan untuk istri, untuk kerabat, untuk budak-budaknya dan yang semisalnya. Wan nafaqatul mustahabbah, dan nafkah-nafkah yang sifatnya sunnah, bijami itu rukil khair, untuk sesuatu semua jalan kebaikan. Walam yadhkur al-munfaq alaih li kasrati asbabihi wa tanawwu'i ahlihi. Dan Allah Azza wa Jalla, kemudian kata mufassir rahimahullah taala, walam yadhkur al-munfaq alaihi li kasrati asbabihi wa tanawwu'i ahlihi. Tidaklah Allah menyebutkan siapa yang harus mendapatkan infak ini karena banyak sebab atau beragam yang harus diberikan infak. Wali anna nafaqata min haitsu hiya qurbatun ilallahi azza wa jalla wa ata, dan juga karena nafkah itu ditujukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ata bimin, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa mimma, dan min dari ad-dalati ala tab'id, yang menunjukkan tab'id sebagian saja. Liyunabbihum annahu lam yarid minhum illa juz'an yasiran min amwalihim ghairi dharin lahum. Untuk memberikan ultimatum kepada mereka bahwasanya yang diwajibkan oleh Allah ya sebagian kecil saja, bukan seluruh harta kok yang wajib kita keluarkan. Yang mana dengan mengeluarkan sebagian kecil ini apa? Tidak membahayakan bagi mereka. Artinya tidak menimbulkan mudarat bagi mereka. Wala muskila bal yantafi'unahum biinfaqihi. Bahkan tidak memberatkan, justru memberikan manfaat untuk orang yang berinfak. Wa yantafi'u bihi ikhwanahum. Wa yantafi'u bihi ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka yang mendapatkan infak juga mendapatkan manfaat. Wa fi qaulihi razaqnahum, dan dalam firman Allah Azza wa Jalla yang kami karuniakan kepada mereka, isyaratun ila anna hadhil amwal allati baina aydikum laisat hasilatan biquwwatikum wa milkikum. Sesungguhnya apa yang kita dapatkan dari harta yang segunung ini, banyaknya ini, bukan didapatkan dengan kekuatan atau kekuasaan kita semata. Wa innama hiya rizqullah, akan tapi ia rezeki dari Allah.
alladzi khawwalakum wa an'ama bihi 'alaikum, yang Allah berikan kepada kita semua. Fakama an'ama 'alaikum wa faddalakum 'ala katsirin min ibadi, dengan diberikannya engkau nikmat dan diberikan keunggulan dibandingkan hamba-hamba yang lainnya, karena diberikan nikmat sementara ada orang lain enggak diberikan nikmat yang serupa. Fashkuruhu bi ikhraji ba'di ma an'ama bihi 'alaikum, maka bersyukurlah kepada Allah dengan cara mengeluarkan sebagian yang Allah berikan kepada kita. Wa wasau ikhwanakum al-mu'damin. Dan saudara-saudara kalian, yaitu orang-orang yang papa, orang-orang yang enggak punya, maka mereka bisa terhibur dengan hal tersebut. Wa katsiran ma yajma'u ta'ala bainas salati waz zakati fil Qur'an. Dan banyak sekali Allah dalam Al-Qur'an itu berfirman mengumpulkan dua jenis ibadah ini. Yaitu apa? Yaitu salat dan juga zakat. Li'anna salata mutadamminatun lil ikhlasi lil ma'bud. Karena salat ini mengandung pengertian atau mengandung makna untuk mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah. Waz zakatu wan nafaqatu mutadamminatun lil ihsani ala abidi. Nah, poin yang kedua, zakat dan infak di dalamnya di antara makna yang terkandung adalah anjuran untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Fa'unwanu sa'adatil abdi ikhlasuhu lil ma'bud wa sa'yuhu fi nafil khalqi. Dan kunci keselamatan seorang hamba di dunia maupun di akhirat, maka ada dua. Yang pertama, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, yang mana sholat nggak mungkin ditujukan kepada hamba-hamba yang lainnya. Nah, yang kedua adalah ketika seorang hamba berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kama anna unwana syaqawatil abdi adamu hadainil amrayn. Sebaliknya kunci kecelakaan seorang hamba, kunci celakanya seorang hamba adalah tatkala dia tidak berhias dengan dua hal ini. Fala ikhlas wala ihsana. Enggak punya ikhlas, menunjukkan ibadahnya kepada Allah, dan tidak pula apa? Tidak pula berbuat baik kepada hamba. Demikian, semoga Allah berikan taufik kepada kita sehingga menjadi hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.